Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora Hasrat Sang Dosen bab 40. Di persimpangan hati. Maaf tentang semalam, ujar Sean dengan suara berat, penuh penyesalan. Ia berdiri di samping Lara dengan kepala tertunduk, tangannya terkepal erat di sisi tubuhnya. Saya tidak berniat jahat untuk menyentuhmu. Saya tahu bahwa tubuhmu adalah milikmu, dan saya telah lancang hampir berbuat kejahatan karena nafsu saya. Apalagi saat saya dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol. Lara yang duduk di meja makan menatapnya tanpa ekspresi. Jemarinya memainkan cangkir kopi yang masih penuh, namun ia tidak segera merespon, membiarkan kata-kata Sean menggantung di udara. Keheningan itu membuat Sean semakin gelisah, tetapi ia tetap berdiri di tempatnya, menunggu dengan sabar meskipun Lara tampaknya enggan menanggapi. "Kamu mau kemana?" Lara akhirnya membuka suara. Bukan untuk menanggapi permintaan maaf Sean, tetapi lebih karena penasaran dengan penampilan pria itu yang sudah rapi dengan kuat kebesarannya. "Saya harus menjalankan tugas bersama Ben. Hanya satu malam. Esok pagi saya pulang, lalu malamnya saya harus segera berangkat ke Belanda," jawab Sean. Kali ini Lara menatapnya lebih serius. "Duduk saja, Mas," ucapnya sambil memberi isyarat. Sean akhirnya menurut, duduk di samping istrinya. "Padat sekali jadwalmu. Memang mau apa ke Belanda? Bukannya rumahmu di sini?" tanya Lara dengan nada yang datar, namun matanya menyeratkan ketertarikan. Sean tidak langsung menjawab. Ia menimbang kata-katanya sebelum akhirnya menjelaskan. "Saya mendapat undangan untuk menghadiri perayaan ulang tahun partainya dari ayah Rosalind, juga kerjasama dengan perusahaan security Zakari. Tidak hanya saya, tapi juga paman saya, William yang diundang," jelasnya. Entah mengapa ia tak ingin Lara menaruh salah paham ketika Sean menyebutkan nama Rosalind. "Oh, begitu. Ya sudah," jawab Lara ringan. Sambil menghela nafas panjang, ia bangkit dari kursinya. Tampaknya berniat pergi. "Have fun, Mas," ujarnya tanpa emosi. Namun Sean dengan cepat menarik tangannya, memaksanya kembali duduk. Wajahnya serius, alisnya berkerut. "What are you talking about, have fun, Diajeng?" tanyanya dengan nada tajam, menatap langsung ke matanya. Alis Lara mengernyit. "Ya seneng-seneng. Kamu di sana dan aku seneng-seneng di sini," jawabnya santai sekali. "Saya tidak pergi ke sana untuk bersenang-senang, Diajeng. Kamu..." Gejolak sabarnya makin dipermainan oleh perempuan ini, membuat Sean makin bingung bagaimana caranya membuat Lara sedikit saja mengerti padanya. "Kalau begitu, kemasi pakaianmu untuk esok. Kita pergi ke Belanda," ucap Sean tegas, membuat Lara terdiam sejenak. Ekspresi wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan, tetapi ia segera tertawa kecil, mengira Sean hanya bergurau. "Kamu serius?" Lara menatapnya, mencoba membaca maksud dari wajah suaminya yang tampak tanpa celah. "Saya tidak sedang bercanda, Diajeng," jawab Sean dingin. "Kalau kamu tidak mau ditinggal dan terus mempertanyakan niat saya, maka ikutlah." "Siapa bilang aku keberatan kamu ninggalin aku?" "Enggak ya, Mas," sahutnya segera, "sebab tak terima." "Dan kenapa tiba-tiba aku harus ikut? Bukankah ini urusan pribadi seperti yang kamu bilang tadi?" tanyanya, nada suaranya tetap santai. Sean mendekat, mencondongkan tubuhnya sedikit, membuat jarak di antara mereka semakin kecil. "Karena saya tidak mau mendengar sindiranmu lagi soal bersenang-senang, atau melihatmu bermain-main dengan pria lain di belakang saya, sementara saya sedang menyelesaikan urusan penting." Lara memutar bola matanya, merasa dituduh tanpa alasan. "Gak ada tuh aku main-main di belakang kamu, Mas." Sean menghela nafas berat, mencoba menahan gejolak amarahnya. "Final, kamu ikut saya pergi 3 hari ke Belanda," ucapnya, memutuskan tanpa memberikan ruang untuk perdebatan. "Mbak,
Panggilnya kepada pelayan yang ada di dekat ruang makan. Tolong bantu siapkan pakaian istri saya. Pastikan semuanya siap sebelum keberangkatan. Pelayan itu segera mengangguk dan bergegas menuju kamar Lara. Sementara Lara hanya menatap Sean dengan tatapan datar. Saya pesankan tiketnya sekarang. Kamu tetap di rumah untuk hari ini. Saya tidak ingin mendengar kamu pergi kemanapun. Mengerti? Lanjutnya dengan nada tegas, mengunci situasi tanpa celah bagi Lara untuk membantah. Lara hanya mengangguk. Iya, jawabnya sekadarnya, tanpa nada penolakan sedikit pun. Kalau begitu saya izin pergi sekarang, ucap Sean sambil melirik alerginya. Iya, balas Lara singkat. Sean mengangkat alis, sedikit bertegun dengan respon Lara yang begitu tenang. Ya sudah, sana pergi, lanjut Lara, terlihat santai sambil mengaduk minumannya. Sean mendekat, matanya menatap Lara dengan lembut. Saya ingin mencium kening kamu, boleh? Lara mendesah kecil, kemudian mengangguk malas. Iya, cepetan, culasnya. Sean tersenyum kecil ketika perempuan ini tak menolak. Ia mendekat untuk menyentuh kening istrinya dengan kecupan yang cukup lama. Good girl, ucapnya lembut. Bad girl, timpa Lara dengan nada datar, tetap tidak memandang ke arah suaminya. Sean terkekeh pelan, menemukan humor kecil di tengah suasana ini. Ya terkadang, ucapnya sebelum akhirnya melangkah menuju pintu keluar, meninggalkan Lara yang kembali fokus pada cangkir di tangannya. Suasana pertemuan antara Sean, Benjamin, dan Herjunot terasa seperti medan perang tanpa peluru, tegang dan penuh kewaspadaan. Benjamin yang duduk di samping Sean tampak lebih waspada dari biasanya. Di balik koat hitamnya, ia menyembunyikan senjata yang telah ia persiapkan, berjaga-jaga kalau pria tua di hadapannya menunjukkan gerakan yang mencurigakan. Herjunot dengan ketenangan yang hampir menyeramkan, memandang kedua pria muda itu dengan sorot mata yang sulit ditebak. Di balik senyum tipisnya, ada aura dingin yang membuat udara di ruangan itu seakan berhenti bergerak. Terima kasih sudah datang, Mr. Sujono. Sontak Sean dan Benjamin saling melirik, memberikan sinyal satu sama lain. Pikiran mereka berputar cepat. Kedok mereka sebagai putra dari Santoso ternyata telah terbongkar. Namun tidak ada sedikit pun rasa gentar yang terlihat di wajah keduanya. Sebaliknya, mereka bersikap semakin waspada. Tetapi yang terjadi berikutnya adalah kebingungan kakak beradik itu ketika melihat Herjunot menatap mereka dengan mata sayu yang memerah, semacam menahan kesedihan yang ingin tumpah. Oh Tuhan, matanya memandang ke atas. Santoso, anak-anakmu masih hidup dan sudah sebesar ini, gumamnya dengan nada suara lirih. Sean mengepalkan tangan di atas meja, rahangnya mengeras, tetapi ia menahan diri untuk tidak meledak. Benjamin yang biasanya lebih agresif, justru memilih untuk diam. Matanya memperhatikan setiap detail wajah Herjunot, mencari petunjuk apakah ini sebuah rencana dan tipu daya muslihat dari pria tua itu. Apa yang Bapak maksud? Tanya Sean dengan nada tajam. Matanya menyipit menatap Herjunot, mencoba menguak niat di balik kata-katanya. Genggaman tangan Sean tak pernah terlepas sejak mereka tiba di bandara hingga kini. Saat mereka telah duduk di dalam pesawat yang bersiap untuk lepas landas, Lara melirik tangannya yang masih di dalam genggaman suaminya, tetapi tak berkata apa-apa. Keputusan membawa kamu memang sangat tepat, Diajeng. Saya tidak mau melepas pandangan saya untuk beberapa waktu dari kamu, bisik Sean. Suaranya dalam dan lembut, terasa seperti hembusan hangat yang menyentuh tengkuk Lara. Lara menoleh perlahan, alisnya sedikit terangkat. Kamu kenapa? Tanyanya dengan nada dingin, tanpa ekspresi yang menunjukkan perhatian lebih. Sean menggeleng pelan, tetapi matanya tetap tak beranjak dari wajah istrinya. Tidak kenapa-kenapa, hanya senang sebab kamu menemani saya. Lara mendengus kecil. Aku gak ada niatan menemani, kan kamu yang ngajak. Sean tersenyum tipis, tak terpengaruh. Iya, saya yang ajak kamu.
supaya kamu tidak berpikir yang aneh-aneh saat saya tinggal dan malah buat gebrakan baru yang bikin kepala pening. Cih, apa banget, balas Lara, melirik ke arah jendela pesawat dengan ekspresi sebal. Xian terkekeh pelan, menikmati setiap respon dingin Lara yang justru membuatnya semakin ingin terus menggoda. Tak lama kemudian, pesawat mereka akhirnya lepas landas. Selama perjalanan, mereka tak banyak bicara. Namun Xian tak bisa mengalihkan pandangannya dari Lara. Binar di mata istrinya ketika melihat pemandangan dari jendela pesawat begitu kentara. Seolah perempuan itu sedang tenggelam dalam dunianya sendiri. Rasanya seperti Lara ingin menunjukkan perasaannya tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Rasanya seperti dia ingin menegaskan karakternya yang kuat dan unik, penuh dengan pesona yang sering ia sembunyikan di balik sikap impulsif dan barbarnya. Xian tersenyum kecil, menyadari betapa menariknya Lara dalam diam. Ada banyak yang ingin ia katakan, tetapi ia memilih membiarkan momen itu tetap sunyi, menghargai setiap detail yang membuatnya semakin terpesona. Xian sadar dan amat tahu diri bahwa tindakan yang sudah ia lakukan untuk mendapatkan perempuan ini penuh tipu daya. Maka ia memang berhak dibenci Lara. Ia berhak diperlakukan sama sakitnya. Sebab itu, ia tak pantas marah ketika Lara berhasil membuatnya frustasi dengan tindak tanduknya yang meresahkan. Lara adalah badai yang ia ciptakan sendiri. Liar, tak terduga, dan seringkali melampaui kendalinya. Namun, di balik semua itu ada kelembutan yang tersembunyi, sisi yang hanya muncul sesekali seperti kilatan cahaya di tengah badai kelam. Xian menghela nafas pelan. Ia tahu bahwa kehadiran Lara di hidupnya lebih dari sekedar balas dendam atau rencana yang telah ia rancang dengan matang. Perempuan ini telah menjadi pusat dari kekacauan sekaligus ketenangan di hatinya. Setiap senyuman sinisnya, setiap kata tajam yang meluncur dari bibirnya, hanya membuat Xian ingin lebih dalam mengenal rahasia di balik sorot matanya yang legam. Nggak usah natap aku seperti itu, Tuan Penguntit. Lara akhirnya membuka suara. Suaranya ringan namun penuh sarkasme. Seperti biasa, Xian terkekeh, tidak berusaha menyembunyikan senyumnya. Kamu membuat saya penasaran, Diajeng. Bahkan dalam diam, kamu tetap membuat saya frustasi. Lara melirik sekilas, kemudian kembali menatap keluar jendela. Ceka, frustasi itu cuma ilusi bagimu, Mas. Kamu yang menciptakan masalah. Kamu juga yang merasa terganggu. Dan kamu adalah ilusi indah paling nyata yang pernah saya temui. Balas Xian dengan nada serius, membuat Lara menoleh dengan alis yang terangkat. Apa sih, Mas? Jangan lebay deh. Xian hanya tertawa kecil, membiarkan Lara kembali ke dunianya. Namun dalam pusaran hatinya, ia tahu bahwa Lara telah menjadi pusat gravitasi dalam hidupnya. Satu-satunya yang membuatnya merasa kehilangan kendali dan, ironisnya, ia merasa hidupnya kembali memiliki arti. Sejak Lara hadir, segala yang dulu terasa monoton dan teratur kini menjadi penuh gejolak. Ia merasa seperti terlempar ke dalam dunia yang tak terduga, di mana setiap pertemuan dan percakapan dengannya membangunkan gejolak emosional yang sudah lama tertidur. Rasanya seperti ada pertempuran batin yang tidak bisa ia hindari, antara hasrat yang menggebu dan keinginan untuk tetap terkendali. Lara dengan cara yang unik telah mampu mengacaukan segala aturan dan tatanan rapi yang sudah ia susun sedemikian rupa dalam hidupnya. Bersambung, tunggu bab selanjutnya ya.